Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 3 Mei 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiri. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, bahan bakar minyak ilegal jenis minyak tanah beredar di Gunung Sitoli. Sejumlah pemilik usaha dagang sebagai penampung mengaku minyak tersebut didatangkan dari luar Pulau Nias melalui jalur laut dan bukan dari stasiun Pertamina yang ada di daerah itu. Satu unit mobil jenis Fuso mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tiba di Pulau Nias pagi tadi melalui penyeberangan laut dari Sibolga ke Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Untuk pertama kalinya mobil yang mengangkut puluhan drum berisi minyak tanah diduga ilegal tersebut dibongkar dan diterima oleh pihak penampung, yakni pemilik salah satu toko usaha dagang di Jalan Ahmad Yani, Gunung Sitoli. Menyikapi pertanyaan wartawan mengenai dugaan ilegal atas penyaluran minyak tanah tersebut, pihak supir pengangkut menyatakan jenis bahan bakar minyak yang ia angkut ke Pulau Nias tersebut tidak merupakan minyak bersubsidi. Namun secara perorangan berinisiatif membawanya dari Kota Medan untuk disalurkan pada sejumlah titik di Gunung Sitoli dan Pulau Nias. Perusahaan mana itu, Bang? Nggak ada Bang, itu perorangan. Oh, perorangan ya, Bang. Itu dari sana yang subsidi ya? Ya, kenanya, Bang? Nggak, itu imbas sendiri sana. Jadi ini rencananya mau diturunkan di mana lagi yang 30 gram lagi, Bang? Di Bodo. Di Bodo, Bang, ya? Pemindahan minyak tanah dari atas mobil truk Fuso ke dalam drum ini milik penampung dihentikan. Penghentian itu menurut Amazoni Zebua selaku penerima dan penampung berhubung minyak tanah tersebut sedang bermasalah dan tidak pada jalur resmi sehingga menjadi objek pemeriksaan petugas. Oh, kalau ini masih belum dibongkar lagi tuh. Berapa nanti bisa orang tuh bongkar di sini? Karena ini kan semua dibagi-bagi, Bang. Ada yang 5 drum. Jadi orang ini kan mereka bagi-bagi sama pelanggan. Biasanya Abang sebagai salah seorang pelanggan berapanya punya Abang? Kadang 5 Drum. Nah, Untuk hari ini rencana yang Abang pesan yang akan diturunkan? 5, Bang, 5 drum. Itu semua sudah diturunkan? Belum, Bang. Belum lagi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Medan mengakibatkan sebuah pohon tumbang membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Petugas Kelurahan Hamdan Maimun dibantu petugas kepolisian dan TNI bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menutup akses perlintasan pengendara di Jalan Ledjen Suprapto, Kecamatan Medan Maimun kemarin. Pohon berukuran besar ini tumbang saat Kota Medan dilanda hujan disertai angin kencang selama kurang lebih 2 jam. Akibat peristiwa ini akses lalu lintas mengalami lumpuh dan macet total. Tidak sedikit pengendara sepeda motor berupaya melewati pedestrian untuk melewati pohon tumbang. Saksi mata di lokasi menyebutkan jika pohon tumbang tersebut jatuh saat hujan turun disertai angin kencang. Pohon tersebut tumbang karena sudah berusia tua. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini dan untuk pohon yang tumbang sudah bisa dievakuasi dan akses jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Angin kencang, hujan deras, angin kencang, tumbang. Memang kebetulan ada kereta, sebagian sepeda motor parkir di situ, cuma nggak kena lah. Dan mobil pun nggak ada yang kena. Itu aja lah, Bang. Lain nggak ada, Bang. Oh, korban nggak ada ya Bang? Korban nggak ada, Bang. Korban nggak ada. Kendaraan motor pun nggak ada kena. Memang tadi hujan deras itu kan ramai yang parkir di situ. Oh, berteduh ya, Pak? Iya, berteduh. Cuman kemarin yang banyak. Orangnya ke pos. Situ sepeda motor lah, Bang. Ada 5 atau 6. Cuman di posisi sini. Pemirsa, sebuah gudang diduga merupakan lokasi penampungan minyak mentah ilegal yang berada di perbatasan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dini hari tadi terbakar hebat.
Dari video amatir yang sempat direkam warga, kebakaran terjadi di sebuah gudang yang diduga lokasi penyimpanan minyak mentah ilegal di Dusun Sukajadi, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari menghebohkan warga sekitar karena sempat terjadi ledakan. Kobaran api yang sangat besar sehingga membuat sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran ini diduga kuat akibat korsleting listrik yang kemudian menyambar ke drum yang berisi minyak mentah. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Langkat dan BPBD Kota Binjai diturunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas kesulitan karena besarnya kobaran api dan banyaknya minyak mentah yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan pada pukul 2 dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Rabu petang diserang sekelompok warga ketika berhasil menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan Medan Perjuangan, Kota Medan. Terlihat kaca bagian belakang mobil minibus berwarna putih ini pecah usai dilempari warga dengan batu. Mobil ini tadinya membawa pelaku narkoba yang ditangkap usai polisi menyamar sebagai pembeli. Dari tangan pelaku yang tercatat merupakan residivis kasus narkoba, polisi menyita 2 paket sabu siap edar. Namun ketika pelaku hendak dibawa ke Polrestabes Medan guna proses pemeriksaan, mobil polisi dihadang warga dan dirusak sebelum akhirnya warga membebaskan pelaku secara paksa meskipun saat itu tangan pelaku masih dalam kondisi diborgol. Polisi yang kemudian menambah kekuatan jumlah personel akhirnya berhasil menangkap pelaku kembali yang bersembunyi di dalam rumahnya untuk kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan. Polisi kini tengah memburu beberapa orang yang sudah teridentifikasi dalam kasus penyerangan dan pengerusakan mobil polisi. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mendapat penyerangan saat akan meringkus seorang pengedar narkoba di kawasan asrama TNI Angkatan Darat Glugur Hong, Jalan Pelita 5, Kota Medan kemarin. Saat ini polisi sedang memburu puluhan orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Video amatir ini memperlihatkan saat puluhan warga di kawasan kompleks asrama TNI AD Glugur Hong, Jalan Pelita 5, Kota Medan melakukan penyerangan dan pengerusakan 1 unit mobil milik anggota kepolisian Satres Narkoba Polrestabes Medan. Penyerangan ini dilakukan oleh sebagian warga setelah petugas meringkus seorang pengedar narkoba berinisial GP yang telah menjadi target operasi petugas dengan penyamaran sebagai pembeli atau undercover buy. Tidak hanya merusak mobil milik anggota polisi, warga juga sempat mengeluarkan tersangka yang telah berada di dalam mobil dalam keadaan tangan diborgol. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan tersangka akhirnya kembali diringkus petugas setelah berkoordinasi dengan komandan komplek dan menambah pasukan personil kepolisian di lokasi kejadian. Kapolrestabes menyesalkan adanya upaya penghalangan dan penyerangan yang berupaya untuk melindungi pengedar narkoba ini. Namun dirinya menegaskan kepolisian akan tetap menindak setiap pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. 0,5 gram 2 klik beratnya dan juga diamankan uang 50.000, dan pada saat dibawa ke mobil anggota kita mendapat perlawanan dari beberapa warga masyarakat di sana dan sempat melakukan pengerusakan terhadap mobil ras yang dibawa anggota, dan sempat masyarakat mengeluarkan tersangka inisial GP keluar. Lagi keluar, ya. Tersangka posisi di belakang, dia bisa keluar dan melarikan diri. Ya pemirsa, aksi tidak terpuji seorang pria menganiaya pengemudi becak di Batubara terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara pada Senin lalu. Pada rekaman CCTV yang beredar, tampak seorang pria secara brutal memukuli pengemudi becak barang bernama Usman, 58 tahun, warga Gang Setia, Kelurahan Tanjung Tiram. Beruntung aksi penganiayaan tersebut dapat dilerai oleh warga. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala serta memar di mata dan dadanya. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari Indrapura. Korban menuturkan peristiwa bermula
bermula saat dirinya menegur pelaku karena menghalangi jalan becak yang dikemudikannya. Tidak terima dengan teguran tersebut, pelaku kemudian menganiaya korban. Terkait kasus penganiayaan yang viral di media sosial, Kapolsek Labuhan Ruku AKP Riswanto mengaku sudah menerima laporan dari keluarga korban. Riswanto menyebut sudah mengetahui identitas pelaku dan masih melakukan pengejaran. Kami sudah menerima laporannya pada hari Selasa oleh keluarga. Kemudian kami dari unit reskrim beserta tim melaksanakan pengejaran sampai saat ini. Korban saat ini kondisinya gimana, Bang? Korban saat ini di rumah sakit Bidadari. Terus pelaku sudah tahu identitasnya atau gimana? Pelaku untuk identitas sudah tahu dan masih kami lidik tempat dia bersembunyi. Pemirsa, satu unit sepeda motor milik anak kos raib dibawa kawanan maling. Diduga ada sindikat curanmor yang bekerja sama dengan penghuni kos untuk membuka pagar agar aksinya berjalan dengan lancar. Inilah detik-detik pelaku curanmor terekam kamera pengintai atau CCTV saat beraksi di sebuah rumah kos Jalan Punak, Medan kemarin. Pelaku diduga sekongkol dengan salah satu penghuni kos yang awalnya keluar dan membukakan pagar. Tidak berapa lama kedua pelaku datang dan langsung masuk ke areal parkiran kos. Dengan menggunakan kunci letter T dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor Matic. Usai kejadian, korban bersama warga sekitar sempat menangkap penghuni kos yang diduga bekerja sama dengan pelaku. Namun saat diserahkan ke pemilik kos kemudian dilepas. Salah seorang warga, Hica Barimbing, mengatakan korban sempat menceritakan kepada warga sekitar atas peristiwa yang terjadi tersebut. Warga dan korban sempat curiga kepada salah satu penghuni kos yang diduga telah memberi jalan untuk pelaku mudah memasuki areal kos. Ada anak kos di situ yang dicurigai orang itu juga. Istilahnya kayak sebagai sindikatnya, ibaratnya untuk jalan mereka ngaling ini untuk masuk. Keluar pas kerja sekitaran jam 6, kunci rumahnya tadinya digembok. Supaya dia keluar, dilihatnya yang dua itu datang. Dia pergi tapi gerbang itu tidak digembok kembali. Jadi itulah peluang maling itu untuk masuk. Dan videonya di CCTV ada. Itu dia. Itulah yang dicurigai orang itu. Akhirnya ditangkap orang itu, diinterogasi. Agak kelabakan katanya, sempat lari ditangkap kembali. Ada ibaratnya yang pengawas yang punya kos-kosan itu yang melepas. Itulah menurut cerita si korban itu sama kami. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mendukung rencana National Paralympic Committee of Indonesia menjadikan Sumatera Utara sebagai tuan rumah tunggal Pekan Paralimpik Nasional ke-17 tahun 2024. Dukungan penjabat Gubernur Sumatera Utara itu disampaikan di hadapan tim Peparnas 17 di kantor Gubernur Sumatera Utara siang tadi. Secara umum, penjabat gubernur menyambut baik adanya Pekan Paralimpik yang akan dilangsungkan di Sumatera Utara karena Sumatera Utara akan menjadi tempat berkumpulnya para atlet Paralimpik sehingga Sumatera Utara akan semakin dikenal masyarakat luas. PJ Gubsu Hasanuddin mengapresiasi Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia, Seni Marbun, yang juga merupakan orang Medan dan saat ini memimpin organisasi olahraga bagi masyarakat penyandang disabilitas. Meski saat ini PJ Gubernur masih menunggu instruksi dari pusat terkait dengan penyelenggaraan Peparnas ke-17 tahun 2024, namun secara umum ia sangat mendukung dan menaruh harapan jika Sumatera Utara akan menjadi tempat perhelatan Pekan Paralimpik 2024. Ini bagaimana Pak tanggapan? Terima kasih, saya kedatangan tim dari Peparnas dan mereka melampaikan rencana secara umum. Pada prinsipnya kita Sumatera Utara siap untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan event yang sangat berharga ini. Namun demikian tentunya perlu koordinasi dengan pusat, nanti kepastian dan lain sebagainya. Bertepatan dengan beriringan dengan penyiapan PON, tentunya akan kita padukan nanti kesiapan. Terkait dengan venue-venue sudah saya sampaikan, kita juga sudah menyesuaikan standar-standar yang harus dipenuhi. Dan dari atlet sendiri Sumatera Utara keren.
ke-24 menyampaikan pada Pekan Paralimpik Nasional akan diikuti 34 provinsi se-Indonesia, 20 cabang olahraga, dan lebih kurang 520 nomor kegiatan dengan 8 hari kompetisi serta 21 venue ditambah 5.000-an atlet dan 9 juta penonton. Total anggaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan sebesar 950 miliar dengan sumber dana 135 miliar dari APBN dan 760 miliar dari APBD. Saya nggak nyangka Pak Gubernur luar biasa ya, pejuang betul ini. Jadi mau berjuang untuk masyarakat difabel. Waktu yang tinggal limit, beliau siap untuk melaksanakan Peparnas. Terima kasih semua. Tadi Pak Gubernur sampaikan nanti akan menunggu informasi dari pusat. Tanggapan Pak Ketua sendiri bagaimana? Ya, kita sama-sama tunggu keputusan dari pusat dan kita akan sama-sama berjuang untuk pusat. Seberapa yakin Ketua mungkin nanti Wah, yakin 100%. Harapannya tadi Ketua, harapan Ketua sendiri dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Perbanas. Wah, saya ini orang Sumatera Utara loh. Pokoknya sukses lah. Sukses ya. Penjabat Gubernur dan tim dari Peparnas sama-sama berkomitmen untuk saling mendukung agar gelaran Pekan Nasional Paralimpik dapat terlaksana di Sumatera Utara pada Oktober mendatang. Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia U23 gagal memenangkan pertandingan menghadapi Irak dan harus melakoni laga play-off menghadapi Gini agar dapat memastikan tiket di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Meski tim nasional sepak bola Indonesia U23 gagal meraih kemenangan pada pertandingan menghadapi Irak malam tadi, namun keseruan nonton bareng di Aula Raja Inal Siregar, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara tetap terasa. Berbagai momen unik seperti yel-yel, nyanyian penyemangat bagi timnas Indonesia terus bergema sepanjang pertandingan. Puncaknya penonton bergemuruh saat gol pertama tim nasional Indonesia yang dicetak oleh Ivan Jenner. Meski tak berlangsung lama, Irak dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dan berbalik unggul hingga akhir pertandingan. Meski demikian, para penonton mengaku tetap mengapresiasi perjuangan anak-anak Garuda Muda yang telah melaju hingga sejauh ini sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan dirinya tetap optimis tim nasional sepak bola Indonesia akan mengalahkan Gini pada Kamis mendatang dalam laga play-off merebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Pertandingan bagus, tim Indonesia juga lumayan semangat. Namun kita belum beruntung untuk malam ini. Masih ada satu tiket lagi, Pak. Masih ada kesempatan nanti play-off dengan Eropa, Afrika. Yakin kita bisa masuk ke Olimpiade Paris. Nonton bareng yang diadakan di Aula Raja Inal Siregar, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara ini digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh Forkopimda seperti Kapolda Sumatera Utara, Kepala BIN Daerah Sumut, hingga Pangdam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, pemerintah daerah memberikan hibah kepada Mapolsek dan Mapolres Labuhan Batu Selatan berupa 6 unit mobil guna kepentingan operasional. 6 unit mobil dinas tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Daerah kepada 5 Kapolsek serta Kapolres Labuhan Batu Selatan di lapangan apel kantor Bupati Jalan Lintas Sosopan, Kecamatan Kota Pinang usai pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional. Kelima mobil jenis SUV serta double cabin tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran Mapolsek serta Mapolres dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Min, menyampaikan pemberian hibah berupa 6 unit mobil operasional yang dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang kinerja di lapangan, sehingga Mapolsek serta Polres lebih giat lagi dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan hari ini Pak Benda? Wawancara. Ya, kegiatan hari ini alhamdulillah setelah kita tadi melaksanakan Hari Pendidikan Nasional dan sesuai yang kedatangan Kapolda di tanggal 26 semalam, pemerintah kabupaten akan menggunakan 6 unit mobil untuk personal lapangan. Kapolres AKBP Maringan Simanjuntak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab yang telah memberikan perhatian khusus kepada Polsek dan Polres Labuhan Batu Selatan. Terkait dengan ini, kami atas nama keluarga besar Polres Labuhan Batu Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda dan seluruh OPD yang telah memberikan perhatian khusus kepada Pemirsa, penunjukan Beni Sinomba Siregar sebagai
pelaksana harian Sekda Kota Medan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat karena disinyalir adanya politik nepotisme. Menanggapi ini, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, menyebutkan Beni menjabat sebagai PLH Sekda karena kerjanya yang diperhitungkan. Sejak Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menunjukkan Beni Sinomba Siregar yang merupakan pamannya sebagai PLH Sekda Kota Medan, sejumlah isu politik nepotisme mencuat dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat maupun pengamat politik. Diketahui Beni Sinomba Siregar sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan. Setelah Sekda Kota Medan Wiria Al-Rahman dilantik menjadi PJ Bupati Deli Serdang, nama Beni muncul untuk menggantikan Wiria sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengatakan penunjukan PLH Sekda Kota Medan bukan karena ikatan saudara, melainkan kinerja Beni saat menjabat sebagai Bapeda Kota Medan. Nah ini kan kita, fungsi pengawasan itu sebenarnya kan diatur di wakil. Saya sebagai wakil mengusulkan. Karena kenapa saya mengambil Pak Beni? Saya lihat kinerja waktu beliau kerja di Bapeda. Nah, nampak Pak. Pernyataan sikap. Pemirsa, melalui momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, warga sekolah berkeinginan agar kualitas pendidikan lebih ditingkatkan melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yang telah diterapkan yang telah diterapkan di Indonesia diharapkan mampu membuat generasi pendidikan yang kreatif sehingga memiliki kemahiran, keterampilan siap diimplementasi di lingkungan siswa itu sendiri. Sejalan dengan seruan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada sambutannya di Hari Pendidikan Nasional, pihak Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga sepakat kurikulum Merdeka Belajar tetap dilaksanakan tanpa harus menggantinya ke bentuk lain. Hal itu mengingat sistem dan cara belajar siswa dalam kurikulum tersebut dinilai jauh lebih maksimal ke arah prestasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dampak positif lainnya telah terbentuknya guru dan pendidik berstatus penggerak kreatif di lingkungan sekolah dan karyanya keilmuannya di sektor pendidikan telah dapat diadopsi oleh pelajar dengan mudah. Maka dengan momen yang hari ini kami lihat di sekolah-sekolah kami di Yayasan Budi Bakti sungguh dilaksanakan. Malah ada beberapa sudah sekolah menjadi guru penggerak. Kami belum sekolah penggerak. Banyak guru-guru kami yang sudah ikut menjadi guru penggerak. Demikian juga diakui para siswa di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias telah merasakan model pembelajaran yang memudahkan mereka mendapatkan prestasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Bapak guru SMA, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru dari pelajar yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian juga dan bagi negara. pengibar bendera. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Karo melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo pada pemilu tahun 2024. Rapat pleno ini dilaksanakan di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Karo, Jalan Kapten Selamat Ketaren Kabanjahe yang dihadiri Bawaslu Kabupaten Karo, Forkopimda Kabupaten Karo, perwakilan partai politik dan stakeholder. Ditetapkan surat keputusan 40 nama dan partai politik meraih kursi di DPRD Kabupaten Karo pada periode 2024-2029. PDIP terbanyak dengan 10 kursi yaitu Suryadi Purba, Matius Hernandez, Eldi Coronabarus, Iriani Tarigan, Raja Edward Sebayang, Ferry Edison Tamilala, Lucia Sukantendel, Holmes Bangun, Happy Karo-Karo, dan Pujiati Ginting. Gerindra 5 kursi yaitu Sadarta Bukit, Rina Sebayang, Yudi Yahya Ginting, Inolia Ginting, dan Koronias Milala. Nasdem 5 kursi yakni David Christian Sitepu, Ramli Simanjorang, Hendri Mayanta, Rehulina Tarigan, dan Immanuel Sembiring. Golkar mendapatkan 4 kursi yaitu Ferinanta Purba, Firman Firdausi Tepu, Ferrari Kamatondang, dan Jun Adi Abangun. Demokrat mendapatkan 4 kursi yaitu Mansur Ginting, Endamia Cekaban, Raja Urung Mahesa Tarigan, dan Leni Purise. PAN juga meraih 3 kursi, Bali Ukur Ginting, Abdi Depari, dan M. Rapi Ginting. Sedangkan Partai Gelora 3 kursi, Dharma Esi Tumorang, Etrip Betarigan, dan Monang Sitanggang.
Hanura juga mendapatkan 2 kursi yaitu Agra Renol Gurning dan Perdata Ginting, PKB 2 kursi Riki Ricardo Nainggolan dan Jujur Sinulingga. Perindo mendapatkan 1 kursi Romanus Ginting dan PKS 1 yaitu kursi Miltra Sembiring. Ke-40 caleg terpilih akan segera dilantik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PKPU nomor 3 tahun 2002 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, begitu mereka sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karo, tentu menunggu pelantikan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, misalnya untuk melaporkan LHKPN ya kepada KPK sebagai persyarat sebelum mereka nanti dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo definitif. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memperpanjang masa jadwal pendaftaran anggota panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 di 2 kecamatan. Anggota Komisioner KPU Toba Divisi SDM dan Parmas Helderia Purba menjelaskan perpanjangan waktu tersebut dilakukan karena jumlah pendaftar belum mencapai 2 kali lipat kebutuhan PPK di sejumlah kecamatan. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba, hanya 2 kecamatan yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran. 2 kecamatan yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran PPK yakni Kecamatan Habinsaran dan Pintu Pohon Meranti. Pendaftaran PPK ini diperpanjang hingga 2 Mei 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Rekrutmen petugas PPK untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 dilakukan dengan metode seleksi terbuka. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 476 nomor tahun 2024 tentang metode pembentukan PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Arahan ini disampaikan Ketua KPU RI saat membuka rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan ad hoc bahwa rekrutmen dan pembentukan badan ad hoc itu dilakukan dengan metode seleksi terbuka. Perlu kita ketahui yang kita laksanakan pada tanggal 23 April sampai 29 April yang sudah berlalu, kita masih ada perpanjangan waktu buat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Pintu Pohon Meranti. Kita lakukan, Pak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menggelar rapat pleno penetapan kursi partai politik dan menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu 2024 yang bertempat di ruang aula kantor KPU Labuhan Batu. KPU Labuhan Batu melakukan penetapan hasil perolehan kursi partai politik dan penetapan peserta terpilih anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu tahun 2024. Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu, Bawaslu dan perwakilan dari partai politik. Dalam salinannya, Ketua KPU Labuhan Batu membacakan hasil penetapan keputusan KPU Kabupaten Labuhan Batu nomor 353 tahun 2024 tentang perolehan kursi partai politik dan peserta pemilu terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu, di mana Kabupaten Labuhan Batu memiliki 5 dapil pemilihan umum dengan jumlah perebutan kursi sebanyak 45 total kursi dari keseluruhan wakil rakyat yang terpilih di tahun 2024. Sementara PLT Bupati Labuhan Batu Elia Rosa menjelaskan dengan ditetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dapat bersinergi dalam membangun Kabupaten Labuhan Batu antara eksekutif dan juga legislatif. Tanggal 2 Mei tahun 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Pemilu tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu, Zafar Sidik Pohan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan KPU Labuhan Batu telah membacakan dan menetapkan keputusan perolehan kursi partai politik dan menetapkan peserta pemilih terpilih pada tahun 2024.
Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Binjai pada pemilu kada mendatang melalui Partai Amanat Nasional Kota Binjai. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar Zainuddin Purba mendatangi kantor Partai Amanat Nasional Kota Binjai yang tepat berada di depan kantor DPRD Kota Binjai. Kedatangan Zainuddin Purba disambut oleh pengurus Partai PAN Kota Binjai dan sejumlah anggota DPRD Binjai dari Partai PAN. Zainuddin Purba mengembalikan berkas formulir bakal calon wali kota Binjai ke Panitia Penjaringan Calon Kepala Daerah Partai PAN Kota Binjai. Pada sambutannya, Zainuddin Purba berharap dirinya dapat diusung oleh Partai PAN. Zainuddin Purba mempunyai misi utama menjadi bakal calon wali kota Binjai, yakni memerangi peredaran narkoba yang saat ini kian marak di kota Binjai. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, Zainuddin Purba merupakan mantan ketua Partai Golkar Kota Binjai dan mantan ketua DPRD Kota Binjai. Naskahnya nggak ada. Pemirsa, Dharma Wanita DWP TVRI Sumatera Utara menggelar acara halal bihalal dengan makan berhadap-hadapan sekaligus penarikan arisan bulanan yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara pagi tadi. Halal bihalal merupakan salah satu tradisi yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Tradisi ini umumnya dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri. Pada kegiatan ini, orang akan mengunjungi rumah keluarga maupun kerabat untuk saling bersilaturahmi yang dibarengi dengan makan bersama. Tidak jarang di dalamnya juga dilaksanakan dengan tausiah agama. Ketua Dharma Wanita TVRI Sumut Devi Tahrizal mengatakan makan berhadapan-hadapan ini antara Ketua Dharma Wanita beserta pengurus dan anggota Dharma Wanita sebagai bentuk merajut silaturahmi dan kekeluargaan. Makan berhadapan-hadapan ini melalui proses penataan meja diisi dengan nasi dan lauk pauk yang ditata rapi di atas daun, yang dilaksanakan secara bersama oleh ketua maupun pengurus dan anggota Dharma Wanita. Secara simbolik, makan berhadapan-hadapan dahulunya dilakukan masyarakat suku Melayu sewaktu acara adat pernikahan, dikarenakan adanya simbolis mengenai kehidupan masyarakat Melayu khususnya yang beragama Islam. Selain itu juga makan berhadapan-hadapan memiliki proses cukup panjang untuk dilalui dan juga perlengkapan bahan pangan yang wajib ada di proses makan nasi hadap-hadapan. Makna dari kegiatan ini yakni sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk saling menghargai. Selain itu, arisan bulanan yang dilaksanakan 2 bulan sekali ini diisi dengan beragam kegiatan yang bermanfaat, seperti membuat kue, merajut dan belajar bermake up, yang nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan para ibu-ibu anggota Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, seratusan warga Kecamatan Air Joman berunjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan menuntut perbaikan infrastruktur di daerah mereka yang tak kunjung diperbaiki. Aksi unjuk rasa tersebut pun berujung kericuhan yang nyaris terjadi baku hantam. Aksi saling dorong serta nyaris baku hantam antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP tidak terhindarkan saat ratusan massa yang terdiri dari warga Kecamatan Air Joman Asahan ini memaksa masuk untuk bertemu dengan sang bupati. Kedatangannya massa menuntut pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan di Kecamatan Air Joman, terutama jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Meski terlibat saling dorong, akhirnya massa dapat merengsek masuk ke kantor Bupati Asahan mencari sang bupati yang tak kunjung ditemui mereka. Koordinator aksi Zulkifli Matondang mengatakan aksi massa ini menuntut perbaikan jalan drainase dan lampu penerangan jalan yang tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga kerusakan jalan berdampak terhadap perekonomian warga. Meski sebelumnya sempat mendapat janji akan diperbaiki, namun hingga kini janji pemerintah Asahan belum juga terrealisasi. Dibuat deskos tentang jalan provinsi Jalan Sesilau dan masalah lampu jalan itu memang ada materialnya sudah masuk, sudah sampai di Kecamatan Air Joman. Namun tentang lampu sampai hari ini belum juga terpasang. Nah, tentang drainase sampai hari ini tidak ada terjawab. Jadi 3 tuntutan ini yang kami minta, dan kami waktu itu meminta tertulis tentang hasil audiensi itu. Ya, kasihan kita tengok kita akibat jalan itu. Warga kota Sibolga yang didominasi kaum ibu rumah tangga terlihat sangat antusias berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah yang digelar Dinas Perindak Pemkot Sibolga.
Setidaknya ada 4 jenis kebutuhan bahan pokok yang dijual di pasar murah yang digelar Dinas Perindak Kota Sibolga tersebut, diantaranya beras, minyak goreng kemasan, gula pasir, dan telur ayam. Bagi para ibu rumah tangga, kehadiran pasar murah kali ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan di tengah masih tingginya harga sejumlah bahan pokok. Pasalnya para ibu rumah tangga bisa menghemat uang hingga mencapai Rp1.000. Membantu masyarakat lebih murah daripada harga grosir. Harga di pasar gitu? Iya. Perbedaan harganya, Bu? Harga pasar sekitar 10.000, 5.000, 10.000 lah. Yang jelas ini sangat membantu, Bu, ya kan? Sangat membantu masyarakat. Iya itu. Pasar murah tersebut, Dinas Perindak Pemkot menyediakan ratusan paket yang terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng kemasan ukuran 2 liter, gula pasir 2 kg, dan telur ayam boiler 1 papan. Terkait harga, Dinas dari Perindak Pemkot Sibolga telah memberikan subsidi dalam tiap paket yang dijual sebesar Rp56.000. Sementara itu dilaksanakannya pasar murah yang rencananya akan digelar di 4 kecamatan di Kota Sibolga tersebut bertujuan untuk menekan lajunya inflasi di Kota Sibolga di tengah masih tingginya harga kebutuhan bahan pokok di Kota Sibolga. Kita subsidi dari Pemkot Sibolga, 56.000 satu paket. Satu paket. Antusias masyarakat gimana, Bang, dengan keberadaan pasar murah ini? Sangat antusias masyarakat. Dan seperti yang kita lihat sekarang, baru pagi sudah ramai, mungkin nanti sampai dengan jam 3 akan seperti ini. Pemirsa, Kosindriu M Karate Do Indonesia Kabupaten Toba melaksanakan kejuaraan karate sekawasan Danau Toba. Kejuaraan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembinaan sekaligus mencari bibit karateka tangguh sejak usia dini. Kejuaraan daerah karate KKI sekawasan Danau Toba ini merupakan ajang pencarian atlet-atlet muda potensial untuk dapat bersaing mengikuti berbagai kejuaraan yang akan dihadapi baik berskala regional maupun nasional. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah sekawasan Danau Toba yang terdiri dari Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ketua Majelis Sabuk Hitam KKI Sumatera Utara Biduan Siahaan mengatakan kejuaraan karate KKI sekawasan Danau Toba tersebut merupakan event pembinaan bagi atlet-atlet muda KKI Sumatera Utara yang telah diagendakan dan akan digelar per 6 bulan setiap tahunnya dan pelaksanaannya akan digilir di setiap Pengcap kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kejuaraan ini juga diharapkan akan dapat memunculkan bibit-bibit baru yang mampu bersaing dengan perguruan-perguruan besar yang ada di Indonesia baik di kancah nasional maupun internasional. Seperti diketahui selama ini pembinaan cabang olahraga karate di kawasan Danau Toba selalu memberikan kontribusi kepada daerah Sumatera Utara baik di ajang Pekan Olahraga Nasional, PON maupun ajang internasional seperti Asian Games, SEA Games, dan kejuaraan dunia. Karate asal Toba dipastikan turut di dalamnya. Ini sangat bangga lah. Jadi pada saat belakang ini supaya kita tidak ketinggalan lagi. Kita lihat persaingan perguruan di Sumatera Utara bahkan Indonesia ya, yang dulunya KKI Sumatera Utara adalah sang perguruan Indonesia itu pertama yang dari KKI dulu kawasan Danau Toba. Untuk itu kita tidak mau ketinggalan ini ya, kita ketinggalan. Maka untuk itu kita tidak mau lagi menunggu kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Sabtu 4 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 4 Mei 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Nias Utara, Gunung Sitoli, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Madinah, Padang Sidempuan, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir, Tapanuli Utara, dan Karo. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Samosir, Toba, Deli Serdang, Padang Sidempuan, dan Langkat. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Selatan, Madinah, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Dengan suhu udara 17 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari
tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 2 Mei 2024 terpantau satu titik panas di wilayah Labuhan Batu Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.